Apa sih PPGD itu? PPGD adalah singkatan dari pertolongan pertama gawat darurat. PPGD merupakan salah satu tindakan untuk memberikan pertolongan pertama pada korban yang mengalami kecelakaan dan ditolong dengan secepat-cepatnya agar korban selamat. Setelah diberi pertolongan pertama, maka korban perlu ditangani oleh pihak dokter untuk perawatan lebih lanjut yang lebih tepat. Tujuan PPGD: mencegah terjadinya infeksi, mencegah rasa sakit pada korban, mencegah terjadinya kematian, mencegah terjadinya cedera atau luka yang lebih parah, mencegah kerusakan yang lebih luas. Bisa dikatakan tujuan utama PPGD adalah penyelenggaraan PPGD bukan berarti mengobati korban, tetapi menyelenggarakan pertolongan pertama sementara menunggu pertolongan dari ahlinya. Apa yang harus dilakukan? Salah satu metode dalam evaluasi pengamatan terdapat kondisi awal si korban adalah metode A-B-C yang berasal dari A. Always, apakah jalan udara pernafasan terbuka atau terhalang oleh debu, air, atau darah kering. B. Breathing, apakah korban bernafas? Lihat, dengar, dan rasakan hembusan nafas si korban. C. Circulation, apakah ada denyut nadi? Apakah ada pendarahan luar? Periksa perubahan warna kulit si korban dan suhu sebagai indikasi adanya masalah pendarahan. Prosedur PPGD. 1. Perhatikan keadaan si korban, sadar atau pingsan. 2. Jika mungkin bawa korban, lakukan apa saja yang bisa dikerjakan, serta segeralah memberikan berita kepada dokter atau puskesmas atau rumah sakit terdekat. 3. Tertibkan masyarakat di sekitarnya. Jika ada yang melakukan tindakan buruk, juga memberi ruang dan udara yang cukup bagi korban. 4. Jika keadaan memaksa dan ahli medis belum ada, lakukan prosedur gawat darurat. 5. Jangan lupa segera memanggil ambulan. Sikap menolong. Bersikaplah tenang, waspada, sopan, bijaksana, dan ramah. Lakukan dengan ketulusan hati, ikhlas, percaya pada diri sendiri, dan jangan ragu-ragu. Merencanakan dengan segera apa yang harus pertama-tama dilakukan. Perhatikan apa ada orang lain yang siap atau mau membantu. Catatan Boyman. Tetapi harus diingat apabila terjadi kecelakaan dan kita bersikap untuk melakukan pertolongan pertama, kita bukan dokter. Apa saja peralatan yang dibutuhkan dalam PPGD? Yaitu 1. Kapas, 2. Pembalut atau pelekat plester, 3. mitela, 4. kasa, 5. gunting, 6. pipet, 7. tourniquet, 8. bidai, 9. kotak P3K, 10. obat-obatan. Luka. Luka adalah peristiwa di mana jaringan tubuh ada yang terputus, tersobek, rusak oleh sesuatu sebab, misal karena kecelakaan, tertusuk, tertembak,
terpukul, jatuh, dan lain-lain. Sebagaimana akibat menimbulkan pendarahan, patah tulang, infeksi, dan lain-lain. Luka, jenis luka. Luka ada dua macam, yaitu luka berdasarkan sebabnya dan luka berdasarkan tempatnya. Luka berdasarkan sebabnya yaitu luka iris, luka gigitan binatang, luka gores, luka bakar, luka tertusuk, luka akibat zat kimia. Sedangkan luka berdasarkan tempatnya yaitu luka dalam, terjadi di dalam tubuh atau memar. Luka luar, terjadi di luar tubuh, terdapat darah yang mengalir. Penanganan luka. 1. Hentikan terjadinya pendarahan. 2. Bersihkan luka dengan Revanol. 3. Siram atau usap dengan obat merah atau yodium. 4. Tutuplah dengan kasa steril. 5. Jangan sekali-sekali meletakkan kapas tanpa obat atau salep. Pembalutan. Tujuan: mencegah atau menghindari terjadinya cemor atau infeksi akibat kuman atau racun pada luka. Macam-macam pembalut, yaitu pembalut segitiga atau mitela, perban atau pembalut gulung, pembalut cepat atau hand aid. Menghentikan pendarahan. Menggunakan jari tangan, yaitu menekan pembuluh darah yang terdekat antara luka dan jantung. Menggunakan kain bersih atau pembalut pada luka. Menggunakan pembalut tekan. Menggunakan tourniquet hanya pada pendarahan tertentu yang besar yang membahayakan jiwa korban. Bidai. Bidai adalah alat yang dapat digunakan untuk mempertahankan kedudukan tulang yang patah atau retak. Pembidaian disebut juga fiksasi. Tujuan pembidaian adalah untuk mencegah pergerakan tulang yang patah agar tidak terjadi bertambah parah, juga untuk mengurangi rasa sakit. Syarat-syarat bidai yaitu: 1. Bidai harus kuat. 2. Bidai tidak boleh terlalu ketat. Banyak benda yang harus digunakan untuk bidai apabila tidak tersedia. 1. Anggota badan sendiri, sangat darurat. 2. Papan atau belah bambu. 3. Karton atau majalah yang agak tebal. 4. Bantal atau guling atau selimut. 5. Bantalan udara. 6. Vakum matras. Memindahkan korban. Seseorang yang mengalami cedera serius pada bagian tungkai atau pada bagian bawah tubuh harus segera dipindahkan dengan menggunakan tandu.